Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Ramadhani, mahasiswa Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Andalas. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudulkan pengaruh kebijakan dividen dan ukuran perusahaan terhadap perusahaan food beverages di Bursa Efek Indonesia dan earning management sebagai variabel moderasi. Baiklah, kita masuk kepada latar belakang penelitian ini. Nah, kenapa kita lihat pada saat ini bahwasanya persaingan di dunia bisnis ini semakin meningkat, di mana masing-masing perusahaan ini membutuhkan dana yang cukup besar agar bisa mencapai tujuan perusahaan tersebut. Masing-masing perusahaan ini dapat menggunakan pasar modal sebagai sarana untuk menerbitkan sahamnya dan memperjualbelikannya kepada masyarakat luas. Dan nantinya harga saham inilah yang akan menentukan nilai sebuah perusahaan tersebut. Dengan demikian, nilai perusahaan inilah merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan sebuah perusahaan dalam mengelola sumber dayanya. Nah, menurut Zuraida bahwasanya nilai perusahaan yang tinggi akan membuat investor percaya tidak hanya kinerja perusahaan yang baik, namun juga ada prospek perusahaan di masa yang akan datang. Nah, kemudian menurut Amalia dan Heri Wiyanti 2020, nilai perusahaan merupakan gambaran keadaan sebuah perusahaan di mana terdapat penilaian khusus oleh investor terhadap baik buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut. Nah, nilai perusahaan ini juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya itu ada kebijakan dividen dan ukuran perusahaan. Nah, kemudian saat kegiatan perusahaan sudah berjalan dengan efektif dan efisien dan perusahaan telah mampu mewujudkan tujuan dari perusahaan tersebut dengan memperoleh laba dengan stabil, maka dari itu langkah selanjutnya yang diambil oleh perusahaan itu mempertimbangkan kebijakan dividennya. Selanjutnya itu mengenai kebijakan dividen ini. Nah, perusahaan itu harus mampu mempertimbangkan kebijakan dividen, di mana perusahaan ini memikirkan bagaimana pembagian dividen kepada para pemegang saham, di mana tujuan dari kebijakan dividen ini adalah untuk menentukan berapa banyak keuntungan yang didapatkan oleh pemegang saham. Keuntungan yang diberikan oleh perusahaan inilah nanti akan menentukan kesejahteraan pemegang saham, di mana tujuannya itu adalah untuk mendapatkan laba. Nah, apabila perusahaan mampu meningkatkan kebijakan dividen tersebut, maka dapat disimpulkan oleh investor bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik di masa yang akan datang. Nah, kebijakan dividen ini memiliki pengaruh terhadap sebuah dana perusahaan, di mana investor ini akan mengarahkan perhatiannya pada tingkat risiko yang rendah dengan return atau tingkat pengembalian dividennya. Nah, kemudian faktor lain dari nilai perusahaan ini yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala yang menentukan besarnya pendanaan dan kinerja sebuah perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar cenderung lebih mudah mendapatkan sumber pendanaan, namun juga memiliki risiko yang lebih tinggi. Nah, kemudian kelebihannya, apabila perusahaan besar ini lebih mudah menarik investor untuk berinvestasi di perusahaannya karena dianggap sebagai prospek yang baik pada perusahaan. Nah, menurut Ramadhani menyampaikan apabila ukuran perusahaan meningkat, maka dapat dikatakan perusahaan ini mempunyai nilai perusahaan yang lebih tinggi. Nah, dengan demikian, terlepas dari kebijakan dividen dan ukuran perusahaan, earning manajemen juga merupakan sebagai campur tangan yang disengaja oleh manajemen dalam prosedur pelaporan keuangannya. Nah, hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun suatu organisasi. Nah, laba dianggap indikator pasar modal untuk menguji apakah perusahaan tersebut terlibat dalam aktivitas penambahan nilai selama suatu periode tertentu. Earning management ini dianggap dapat menimbulkan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Dengan adanya kepentingan inilah memungkinkan manajemen melakukan praktik akuntansi dengan orientasi laba untuk mencapai suatu kinerja tertentu. Oleh sebab itulah perbedaan informasi menyebabkan prinsipal tidak dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya, maka muncullah konflik ini. Pada awalnya nilai perusahaan ini memang meningkat pada periode tertentu, namun sebenarnya earning management ini dapat menurunkan nilai perusahaan pada masa yang akan datang. Berdasarkan penjelasan yang saya sampaikan mengenai kebijakan dividen dan ukuran perusahaan memiliki pandangan yang berbeda-beda. Oleh karena itulah peneliti sekarang menguji kembali konsistensi dari hasil penelitian terlebih dahulu dengan menggunakan objek pada perusahaan food and beverage di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019 dan 2020. Kemudian kita masuk ke bab 2, tinjauan pustakanya.
Nah, di sini peneliti menggunakan teori sinyal, di mana teori ini menjelaskan tentang bagaimana manajer memberikan sinyal kepada investor untuk mengurangi asimetri informasi melalui laporan keuangan. Masuk kepada penelitian terdahulu. Menurut Kadek dan Henny, hasil penelitian diperoleh bahwasanya profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, likuiditas dan kebijakan dividen memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian menurut Ida Zuraida, penelitian secara parsial menyampaikan bahwasanya struktur modal dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan, dan variabel profitabilitasnya dan kebijakan dividen ini tidak memiliki pengaruh. Kemudian menurut Ida Zuraida menyampaikan bahwasanya variabel struktur modal dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, variabel profitabilitas dan kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian Asri dan Niputu yang memperoleh bahwasanya kebijakan dividen ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini didukung oleh Mardiana, yang artinya bahwasanya kebijakan dividen ini memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Nah, oleh karena itu, dengan tidak konsistennya hasil penelitian ini, peneliti mengangkat judul ini dengan melihat bagaimana hubungan dan pengaruh kebijakan dividen dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dan earning management ini sebagai variabel moderasinya. Untuk pengembangan hipotesisnya, saya mengambil 4 hipotesis. Yang pertama itu pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Yang kedua itu pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga yaitu apakah earning management ini mampu memoderasikan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, apakah earning management ini mampu memoderasikan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3 yaitu metode analisis. Nah, di sini menggunakan data sekunder yang diambil melalui Bursa Efek Indonesia pada sektor manufaktur pada tahun 2017 dan 2020. Data sekunder ini diambil melalui laporan keuangannya, tepatnya yaitu annual report-nya. Selanjutnya kita masuk kepada metode analisis data. Di sini peneliti menggunakan 2 data. Yang pertama itu analisis deskriptif untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti guna mendukung pemecahan masalah untuk memperoleh secara operasional. Yang kedua itu analisis verifikatif untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui model persamaan struktural atau yang kita kenal sebagai SEM. Nah, persamaan struktural ini kita menggunakan berbasis partial least square atau SMART PLS yang terdiri dari model pengukuran relatif. Demikianlah presentasi proposal saya. Apabila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.